تعالى وبركاته. السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن والاه. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk dapat menambah bekal yang nantinya kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tiap orang di antara kita pasti akan kembali kepada negeri atau kampung halaman yang sebenarnya. Makanya dalam Al-Quran Allah menegaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sepaling baik bekal yang nantinya kita bawa kembali ke negeri akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga pula senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita adalah Sayyidul Muttaqin, Imamul Muttaqin, Qudwatul Muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, imamnya orang-orang yang bertakwa, dan ikutannya orang-orang yang bertakwa. Dalam kesempatan ini kembali kita mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat menambah ilmu pengetahuan, yang mana jalan Nabi senantiasa untuk berusaha ditambahkan akan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah menyuruh Nabi supaya berdoa ditambahkan ilmu. Dengan kita meneruskan pelajaran daripada membaca kitab Mabadi Ilmul Fiqhi jilid yang ketiga yang disusun oleh Al-Hajj Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini amin. Di halaman yang ketiga, di jilid yang ketiga, kita membicarakan tentang sebab-sebab orang mendapatkan harta warisan. Dan sebelumnya kita telah sedikit menerangkan perkara warisan itu terkait dengan 3 perkara. Ada yang diistilahkan dengan sebab-sebab dapat warisan. Ada yang kedua diistilahkan penyebab seseorang tidak mendapatkan warisan. Ada yang ketiga syarat-syarat untuk mendapatkan warisan. Dari 3 perkara tersebut akan dibahas satu persatu. Yang pertama membicarakan tentang sebabnya orang mendapatkan warisan, artinya bisa mendapatkan warisan. Artinya bisa. Selama tidak ada mani', asbab yang menyebabkan dia tertolak, maka orang tersebut bisa mendapatkan warisan. Sebab bisa mendapatkan warisan itu ada 4. Yang pertama qarabat, adanya tali ikatan kekeluargaan seperti anak dan terus ke bawah, atau bapak ibu dan terus ke atas,
Kan kalau ke bawah anak, cucu, cicit dan seterusnya. Kalau ke atas kan ayah atau ibu, kemudian kakek nenek, kemudian datu, terus ke atas. Ini orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan kerabat. Ada juga yang kedua adalah nikah dengan sebab pernikahan. Dan termasuk kerabat juga dalam bahagian yang pertama, dang sanak, saudara mayit itu kan kerabat juga. Hanya saja mereka yang seperti dang sanak bisa dapat, bisa kada. Kalau anak terus ke bawah itu juga bisa dapat. Anak atau kakek ke atas bisa dapat. Memang juga bisa ada penyebab nanti yang tidak bisa dapat. Jadi anak ke bawah, abah atau ibu naik ke atas, kemudian ke samping saudara. Yang kedua, penyebab yang kedua dengan sebab pernikahan. Itu seperti suami istri. Istri bisa menjadi ahli waris bagi suaminya ketika suaminya meninggal dunia. Atau sebaliknya, suami bisa menjadi ahli waris bagi istrinya apabila istrinya meninggal dunia. Walaupun cuma sebatas akad nikah. Ketika kuterima aja menikahi fulanah binti fulan dengan mahar 100.000 rupiah, dibayar tunai, ujar dua saksi sah. Rupanya pengantin kehimungan. Ngalih kehimungan saja mati bian. Pengantin lakiannya mati langsung sidin. Hanya tuh umur bang habis ya lah. Tak lalu tertawa sih hatinya anak tertawa supaya tapi maarit himung tuh kada pasanya mati sidin. Tuh nang bini nang di kamar nang badan dan tadi dapat warisan bian. Dapat ini jadi ahlul waris. Sugih pulang misalnya mah. Karena durian runtuh sila orang bahari ya. Dapat sekalipun dengan semata-mata akad nikah dia sudah resmi jadi suami istri. Ketika salah satunya misalnya meninggal dunia, dia berhak menjadi ahlul waris. Yang ketiga, memang dalam segi perkawinan ada kan diistilahkan dengan istilah harta perpantangan. Ada istilah kita harta perpantangan atau dalam bahasa Indonesianya jarang harta gono gini. Ketika suami istri itu bekerja sama di dalam membangun rumah tangganya. Dari awal perkawinan sampai misalnya jika kita 20 tahun perkawinan, kan itu perjalanan hidup yang panjang. Kalau ada salah satunya meninggal dunia, maka diistilahkan bagi dua dulu. Ada istilah kata harta gono, misalnya nang laki meninggal dunia, tinggal duit 200 juta. Nama ngaran warisan bagi dua dulu. Nang bini saparu, nang laki saparu. Artinya almarhum saparu. Kan nang bini jatahinya harta gono gini. Artinya kalau istilah kita harta perpantangan. Kemudian nah yang 100 juta hak suami itu yang dinamakan dengan warisan. Dan itu pun belum sebenarnya jadi warisan. Diperiksa dulu apakah sang suami tadi nang laki tadi ada wasiatkah atau ada hutang kah? Dia ada hutang bayari dulu. Bila ada wasiat tunaikan dulu. Nah kemudian sisanya
baru dinamakan warisan. Itu yang akan dibagi. Kemudian yang ketiga, dengan sebab adanya pertuanan, tuan yang memerdekakan, budak. Jika bekas hamba itu tiada mempunyai waris. Ada seorang budak, misalnya kan kalau zaman Nabi itu siapa? Bilal bin Rabah. Yang memerdekakan siapa? Abu Bakar Siddiq. Dan yang memerdekakan jika kita Bilal bin Rabah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam sejarah. Misalnya, ini misalnya aja. Misalnya sahabat Nabi Bilal tersebut misalnya tidak punya anak, kemudian dia anak tidak punya, istri tidak punya, misalnya ialah keluarga tidak punya, meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar berhak dapat warisan. Itu misalnya apabila tidak ada ahli waris nangla dengan sebab memerdekakan, dengan sebab pertuanan. Yang keempat, dengan sebab keislaman, agama Islam. Ini jika yang mati itu tiada ada waris, kada ada sama sekali. Karabat kada ada. Yang pertama kan karabat. Dengan sebab pernikahan kada ada, bini kada ada. Kemudian yang ketiga, inya je kita kada ada, inya orang-orang merdeka dahulu ndak ada tuan yang pernah merdekakannya. Kemudian dia ndak punya siapa-siapa, maka harta orang yang ditinggalkan tersebut diserahkan kepada istilah orang dulu itu orang baitul mal, atau bahasa kita sekarang seperti Basnas ya, Badan Amil Infak Zakar Sedekah, yang mana digunakan untuk keperluan orang banyak. Nah itu ada 4 perkara penyebab orang dapat ahlul waris. Disimpulkan, yang pertama adanya tali kekerabatan, kekeluargaan, yang kedua dengan sebab pernikahan, yang ketiga dengan sebab memerdekakan, dia menjadi tuan, yang keempat dengan sebab sesama agama Islam, lalu masuk seperti baitul mal. Kemudian di halaman selanjutnya, maneknya itu 3 perkara. Arti manek itu penegah seseorang itu mendapatkan warisan ada 3. Atau bahasanya dibalik, diputar, apabila ada 3 sebab ini dia tidak mendapatkan warisan. Apabila ada 3 perkara ini dia tidak berhak untuk bahagian daripada peninggalan orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, dia seorang hamba sahaya. Ya tadi budak nang meninggal tuannya sugi, tuannya orang kaya, budaknya dapat warisan lah tidak? Nah, dia seorang budak. Yang kedua, penyebab orang tidak mendapatkan warisan karena berlainan agama, beda agama, ialah beda keyakinan di dalam ketuhanan. Yang orang tuanya beragama Islam, anaknya beda dengan orang tuanya tidak beragama Islam. Berarti anaknya tidak dapat waris, walaupun anaknya ulun guru, biar anaknya secara hukum Islam dia tidak berhak untuk harta warisan. Oh kada adil itu guru, kami ada darah daging. Nah, ini bukan guru yang menetapkan, tapi hukum syariat agama aja kita, dalam syariat Rasulullah demikian, berlainan agama. Yang ketiga, dengan disebabkan dia membunuh
membunuh orang yang sebenarnya akan mewariskan kepadanya harta. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kan guru cerita umpamakan ada seorang anak punya ayah yang mana ayahnya sudah tua, renta garing, sudah sakit-sakitan, ditilam aja lagi berbaring sebulan, 2 bulan, setahun masih rupanya panjang umur sidin, setahun ditilam aja sidin, tapi belum ngarannya umur belum habis. Jenang anak apabila juga ke abah ni mati. Maka ancangan banyak, nukar mobil, nukar sepeda motor, nukar rumah, harta berlimpah umpamanya. Atau ada keperluan ini yang mendesak. Jadi supaya usia abah ini kada sing matian 2-3 tahun lagi mah hadang nang mati ngalih seorang anak. Jadi matiinya badahulu, bunuhnya badahulu. Nah, ketahuan dia tidak berhak menjadi ahlul waris. Al-qatil la yarisul maqtul. Orang yang membunuh tidak mewaris orang yang dibunuh. Dalam usul fikih juga disebutkan man istajala syai'an qabla awanih uqiba bihirmani. Barang siapa mempercepat sesuatu perkara yang padahal belum lagi masanya, maka dia akan dihukumkan, akan mendapatkan suatu hukuman tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Masanya belum sampai lagi digesaknya langsung. Seharusnya kuitan misalnya mohon maaf meninggal jika kita tanggal 30 misalnya, hanya tanggal 12 piciknya. Itu namanya mempercepat, jangan hanya sabar nunggu lagi je kita. Tapi jangan perkaranya mugayabah masalah umur ya tersem sembunyi. Sekalinya pas mendengar anak ketahuan ya kita atau apa. Atau bisa juga anak membunuh kuitan je kita sayangnya pas rumah saya gagal bisa aja jangan ada jadi. Ada aja. Misalnya je kita hendak membunuh kuitannya, ternyata je kita gagal. Pas seorang je kita diproses orang, saya nang kuitan mendengar anak diproses, wanu aja kita, terus mati sih dia. Itu bisa anu juga biar gara-gara inya ya lah sudah ada niat ingin membunuh je kita. Sudah ada niat membunuh. Bahkan sudah melakukan misalnya percobaan pembunuhan tapi akhirnya kawan diselamatkan tetap tidak dapat. Nah kemudian syarat orang itu mendapatkan warisan ada 3. Jadi syarat sah untuk mendapatkan warisan syarat 3. Yang pertama, yakin matinya yang diwaris. Jadi yang diwaris itu yakin 100% sudah mati. Amun ragu-ragu mati kadanya kada boleh diwaris. Adakah guru orang ragu-ragu mati? Kayak orang dipatok ular kan mati suri kah? Tak patok ular. Lintok sidin. Itu jangan dibagi dulu warisan. Aku belum mati. Wah yakin dah abah mati dah bagi lagi. Pikirnya dalam hati iman belum terlambat membagi kenapa? Lo hidup biasa. Ada boleh biar. Karena belum ya yakin. Karena secara keilmuan jangan tunggu dulu. Ada yang harus sehari 2. Kalau kuinya mati suri. Atau orangnya hilang. Lamas misalnya aja kita. Tapi jasadnya belum ditemukan. Misalnya lain dapat ini lagi belum. Itu lebih bagus tunggu dulu biar. Pokoknya larut kemanakah hanyutnya di bawah ombak. Kecuali ada tanda-tanda bahkan ada mungkin lagi selamat nang banyu nang luas ini ditunggu beberapa hari kedalaman ya bisa juga dihukumkan mati. Misalnya bajunya ada hanyut dia. Nah, atau orangnya hilang
Intinya bilanya belum yakin, belum diyakinkan dia mati, itu tidak boleh hartanya dibagi. Yang kedua, yakin hidupnya yang mewaris pada ketika itu. Yang kedua, yakin hidupnya yang mewaris pada ketika itu, artinya pada ketika yang diwaris Nah makanya dari syarat yang kedua ini, ada kalanya seorang anak tidak mewaris ayahnya dan ayahnya tidak mewaris dari harta anaknya apabila mereka meninggal dengan bersamaan tidak ada yang tahu siapa nang badahulu. Ada tahu. Misalnya kayak tulak berangkat, misalnya kayak kecelakaan pesawat kah, ya kan dulu kayak kecelakaan kapal kah. Nah, tulak sih nang kuitan tulak, nang anak tulak di rumah kan anak bini cucu ya gitu. Nah, lalu keduanya tidak ada mewaris satu dengan yang lain. Jakanya tahu pada ada yang masih hidup jadi kita tadudi mewarisi sekali mati pula imbanya. Seperti misalnya kayak orang kecelakaan mobil, nang suami mati di tempat, nang bini masih bergerak kita sempat dibawa ke rumah sakit atau sempat dibawa ke mobil ambulan di tengah jalan meninggal. Berarti ketika nang suami mati di tempat, nang bini masih hidup. Padahal kemudian berjalan 5 menit meninggal nang bini. Berarti kita yakin nang laki meninggal terdahulu. Berarti pahamannya nang bini dapat warisan dari nang laki. Itu ada hitungannya ya. Ada rumusnya. Jadi begitu cara menghitungnya. Jadi kayak tadi 100 juta harta perpantangan begitu 200 tadi. 100 nang laki, 100 nang bini. Berarti nang bini dapat pulang dari nang laki. Jadi banyak jadi lebih 100. Karena lebih 100-nya pulang bagi lawan karena nampak mempengaruhi kan, apalagi ada anak tiri, ada anak khusus bini, ada anak misalnya laki bini, itu kan mempengaruhi beda nanti pembahagian. Ini ada anak sini 2 laki bini, ini ada anak bawaan 6 bini, lalu hukum beda. Itu berpengaruh dalam segi pembahagian. Jadi harus diyakini, yakin hidupnya yang mewaris pada ketika itu, ketika matinya yang diwaris. Sekalipun imbahnya matinya juga sih. Nah, lalu tetap secara warisan dapat hak. Karena dia waktu suaminya meninggal dia menjadi ahlul waris. Hanya saja hartanya belum sempat dibagi. Yang ketiga, diketahui sebab tersebut. Nah, artinya sebab ini mati aja kita apa? Sebab ini aja kita misalnya masih hidupnya ada tandanya. Kalau kita nang kecelakaan taimba itu kan nggak ada tahu mana nang terdahulu, mana nang tadu ada kejadian mana nang daerah mana beti-beti kan nang seperanakan lah nang kapal apa mobil gugur banyu nanti lantang. Nah, ada berkiriman videonya juga. Anak-anak halus saya kalau memaras timbulnya kita. Seperanakan meninggal dalam mobil. Itu kan tidak tahu siapa nang mati berdahulu, siapa nang terdudi kada tahu. Karena tidak ada yang melihat tanyanya. Dan kita selamat sabadatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian laki-laki yang boleh mewaris 15 orang. Jadi dari pihak laki-laki ada 15 orang yang boleh mewaris. Kalimatnya boleh. Tapi bila ada penghalang bisa ada dapatnya. Ada karenanya orang mahjub lah. Tapi secara hukum dia boleh dulu. Ada kemungkinan laki-laki 15. Kemudian dari perempuan nanti 10. Dan ada juga orang yang pasti dapat.
kan tadi boleh dapat. Ada juga nang pasti dapat. Kan suami istri atau suami, kemudian anak, kemudian orang tua. Itu pasti dapat. Bila asal hidup aja, abahnya masih hidup pasti dapat, mamanya masih hidup pasti dapat. Anaknya masih hidup pasti dapat ya. Kalau anak kemanakan atau cucu belum tentu dapat. Bisa dapat. Nah, jadi laki-laki yang boleh mewaris 15 mungkin cukup dulu, wallahu a'lam. Adakah yang takunakan? Sebelum meninggal kita sudah dibagi terus paham, harta lalu sudah habis. Bagaimanakah hukumnya? Apakah sah seorang orang tua semasa hidupnya harta ini dibaginya berdahulu, dihibahkannya, bahasanya jangan dihibahkannya kepada anak-anaknya lalu secara keinginan orang tua itu sendiri atau secara adil. Kadang-kadang kan hitungnya dan baginya rata sama, baginya sama, ini saya diulahkan rumah ada masing-masing. Kemudian ujar nang kuitan rumah nang ulun ganda ini apa cang ini, jadi selama aku hidup aku empat di sini dulu, karena bila meninggal inya ampun rumah, artinya rata dibagi. Bagaimana tuh sah, boleh biar sah. Lalu seakan-akan ketika dia meninggal tidak punya harta lagi ya peninggalan. Jadi tidak ada yang diwaris. Itu bagus biar. Bahkan sebagian guru ada yang menganjurkan demikian supaya jasidin anak itu jangan berebut, supaya anak jangan bahu wal. Dan alasannya diantaranya lagi kita lebih baik menyamani anak waktu kita hidup ketimbang menyamani anak ketika kita mati. Kan nyaman pak anak mungkin kita matinya dapat warisan banyak misalnya, tapi lebih bagus kita dijualkan berdahulu, ulahkan suratnya, surat hibah boleh sah. Tapi ingat ya, sekalipun diulahkan surat hibah seandainya anak kuitan kada jadi boleh. Jangan ada jadi jauh itu aku jual, aku perlu nabu ubat di sini. Nah, misalnya ya aku nabu ubat di sini kayak apa? Secara hukum boleh. Gitu. Karena kenapa jadi alasan boleh? Sidin mengulahkan surat supaya mempermudah ya, supaya kan kita ada tuh tampil aku nyaman di sini bagi akan. Tapi seandainya anusin tanpa libri kita paham lagi secara hukum boleh. Ada lagi yang lain? Ini berarti permasalahan warisan. Ini permasalahan. Ada seseorang meninggal dunia, tidak dalam posisi ketika dia meninggal dunia tidak ada istri. Bisa aja misalnya ada hulu bini meninggalnya lah. Ada hulu meninggal artinya belum kawin bisa aja juga. Ya, misalnya tadi hulu bini meninggal. Lalu siapa yang ahlu warisnya? Ini meninggal sudah berdahulu misalnya. Anak kadada misalnya, atau bisa aja matinya kadada bini kadada anak misalnya aja kita. Lalu meninggal dunia, siapa yang menjadi ahli waris? Pertama dicek dulu ke atas, abahnya adalah kadada misalnya. Kalau abah ada kan abah ada ahli waris. Abahnya ada abahnya. Berarti dang sanak dapat ya. Dang sanak ada. Berarti dang sanak nang ahlul waris. Dang sanak berapa orang misalnya? Semua dang sanak dapat. Ada beikung. Udah sanak panuhannya dia panangah lawan pambungso parai kada mau. Semua dang sanak berhak sama. Misalnya 3 laki-laki 2 perempuan. Luinya asabah bil ghair. Nah, asabah asabahnya sabadang sanakan. Jadi harus dibagi biar. Harus dibagi sabadang sanakan. Kada boleh penuh hanya menguluh biar.
Atau bisa jadi pambungsunya yang dibeli ngoloh juga. Ada nang anu guru aja. Bujir pambungsunya aja tapi paharatnya aja. ada biar ada nang dulu ada nang betakon kayak gitu. Guru ini aja. Bujir guru aja pambungsunya tapi iya napa iyanya aja. Misalnya nih. Ada lagi yang lain? Ya. Anak kepanakan. Nama meninggal siapa? Marina. Misalnya dan sanak abahnya meninggal. Lalu abahnya sudah mati dulu dah. Iya, wajar. Paham dah ulun bermasalahatnya. Nang kayak tadi. Misalnya gambarnya kayak tadi lah. Ada seseorang laki-laki misalnya atau perempuan, ada seseorang meninggal dunia. Kalau kita laki-laki kita umpamakan jalan. Nya kadada beisi ini dan kadada anak otomatis kan dang sanak nang dapat di antara dang sanak ini ada nang meninggal berdahulu juga tapi nya beisi anak otomatis anak kemanakan dari mayat nang kadada bini kadada anak tadi apakah anak kepanakan itu dia dapat warisan dari mamarinanya ya lah itulah kuitannya amun kuitannya meninggal nah anak kan pasti dapat anak kuit lain kalau mamarina bisa biar hukum kalau abah meninggal kan anak pasti dapat itu pasti dah abah meninggal anak pasti dapat nah pertanyaan sekarang mamarina meninggal mamarina kita dan sanak abah meninggal sidin ba anak kada begini kada padahal abah kita meninggal berdahulu. Kita dapatlah sebagai anak kepanakan. Nah itu dikontrol diperiksa belah. Dan sanak abah kita tuh masih ada lah menghidup lelakian. Dan sanak lelaki masih ada. Nah menang sanak laki-laki masih ada, anak kepanakan kada dapat dia. Nah kecuali yang seanak tuh biar binian seberataan tapi anak kepanakan masih hidup tapi anak kemanakan dari laki-laki misalnya contohnya kayak ini ada misalnya adik ulun misalnya lah adik ulun ini begini kada anak kada akhirnya mencontohkan seorang mati ya lain aja barangnya lah macam sagu guru contohnya mati sehara aja ayo nang lain aja contohnya si A lawan si B, A, B, C, D, saya lah A, B, C, D. Nang ini bertiga ini bibini sahabat ini lelaki seko. Kemudian ini meninggal berdahulu. Tetapi nya bisa ini laki-laki lah. Nang dang sanak laki-laki ini meninggal berdahulu, tapi nya bisa anak laki-laki. Nah selesai. Ini warisannya sudah beres dibagian. Kemudian ada dang sanak bibini ini meninggal. Bila sana bibi ini meninggal, ini berisi laki ada misalnya berisi anak ada tapi harta banyak. Nah lalu otomatis kan ahli warisnya siapa? Yang sana laki-laki bibi ini berdua ini dapat. Kemudian ini anak kemanakan daripada yang sana yang tidak. Karena ini yang nama asabahi. Asal anak dari laki-laki. Kalau anak dari saudara bibi ini ini kitanya dindingnya dari anak laki-laki dari laki-lakinya kuat. Sebut tinggal lagi. Atau pertanyaan masalah majelis ada? Bisa masing-masing sudah mah.
Iya. Ya, ada dua orang, laki-laki dan perempuan, dan keduanya misalnya sudah 50-an ke atas misalnya, kalau otomatis sebelumnya sudah berkeluarga masing-masing. Nang bini punya ada anak, membawa anak, tapi sudah pisah semuanya. Nang laki sama juga punya anak, tapi pisah, itu sudah mandiri dan masing-masing. Ketika nang laki meninggal, tetapi ya nang bini nang tadi dapat warisan lah, dapat warisan, dapat jatahnya. Kemudian anaknya, anak nang laki dapat, anak nang bini gak ada dapat. Anak tiri tidak membawa, anak tiri lah bawaan bini. Jadi nang meninggal nang laki, anak tiri kada dapat, bini dapat, anak inya seorang dah dapat. Oh tak dahulu nang bini meninggal. Oh bini hulu meninggal. Oh nang laki, berarti dua anak dan nang. Nah itu bagus makanya bagus bila ada nama meninggal dihitung dulu. Sini bedul kibini, nah harta sidin nang seperpantangan berdua itu nang dihitung. Nah seperpantangan inya dua laki bini. Nah ini kan warisan beda lagi ada perpantangan loh. Nah selama sini dua laki bini apa nang tak kumpulnya berdua, harta nang dibawa masing-masing atau jika kita nang dihaupakan lah, dicampur. Jadi nak inya dua laki bini meninggal nang laki, bini ini dapat warisan nang laki biar dapat. Dulu nang laki adalah dihitung dah berapa warisan. Bilanya ada harta berdua laki bini, harta perpantangan bagi dua adalah nang bini dapat separuh. Kenapa pulang harta perpantangan laki lawan harta semua laki, bini dapat pulang 1/6. Artinya kita pulang 1/6. Jadi bini ini dapat harta perpantangan dapatnya, sekalipun satu matanya. Pokoknya saya tak kumpulkan toh. Usaha setahun dua kan ada kawan ajak rumah misalnya, kan ada harta perpantangan yang sama berdua tak? Perpantangan dapat, kemudian peninggalan nang laki dah dapat. Makanya bagus dibagi bagi setelah selesai pembahagian ada laos kan meninggal pula nang bini. Bagi pulang harta nang bini, tapi anak nang laki dia dapat lagi dari harta nang bini, karena itu kan anak tiri. Paham? Atau ada yang kurang jelas? Begawi nang iya. Misalnya ya kalau nang bini nang usaha nang bacari, iya. Lalu bagaimana hukumnya? Nah itu ketika harta itu sudah dicampur baur, artinya tidak dipisah satu dengan yang lain, artinya lang laki benar ada aja misalnya atau kitanya dihukumakannya sama-sama, tetap dibagi dua ya. Kecuali nang bini ini jenis nang bini ini gawianku simpan nang bini ya lah, kada dicampur dengan keperluan sehari-hari. Atau misalnya nang laki ada juga gawi sedikit-sedikit tapi banyak bini pengoleh. Tapi nya kan ada nang masing-masing macam-macam, wah ini ada nang ini juga gawian lakiku, ini gawian aku aja. Ada aja nang kayak itu kawin kayak orang ya lah. Ini aja itik, abahnya aja, ini itikku ini aja. Nah, ada aja manusia. Iya. Iya. Tetapi yang kita secara hukum itu pandang zahir. Arti pandang zahir selama mereka dua laki bini ini harta itu mereka kelola bersama, itu hukum bahaupannya. Ada istilah kata orang manista apa ar-ridha bi syai'i ridha bima yatawalladu minhu. Ridha bi syai'i ridha bima yatawalladu minhu. Ketika kita meridai sesuatu, kita akan juga harus ridha dengan apapun yang lahir daripadanya. Contohnya kita punya harta peninggalan dari orang tua kita, misalnya lah sebidang tanah. Ujian nang laki nih, nang laki dapat warisan tanah dari kuitan. Lalu jangan sampai berhenti laki bini kita
kita mahnya kayak apa? Gimana najak rumah kita. Jenang laki kita di tanah ulun. Nah, aku dapat warisan dari abah. Dapat warisan. Ayo aja nang bini. Ya lalu menajak rumah di tanah warisan. Nah, ketika tanah itu aja kita ditajaki harta nang bersama-samanya dua laki bini, berarti tanahnya pun sudah hukum menjadi sah. Nah itu di luar hukum. Nah, itu di luar hukum. Makanya bagus bila ada permasalahan warisan harusnya kita ada orang yang manangahi. Lalu kau berbicara secara hukum, bukan berbicara menurutku, jangan. Harus berbicara secara hukum agamanya gimana. Permasalahan yang seperti ini. Iya. Coba. Jadi kembalinya ya tadi. Iya. Nah, makanya itu harus biar istilah kata itu jadi kita makanya harus ada orang yang menangahi kemudian tahu titik-titik permasalahannya. Lalu kawa ini asal masalah kayak ini dari hasil ini. Ya kan? Kawa dibicarakan. Lalu ada ulama nama nangahi memahami masalah di mana titik permasalahannya lalu kau mengambil kebijakan artinya dalam artian berbicara secara hukum karena tidak bisa jika kita menurut pandangan saya ya, makanya ada istilah usul fikih ar-ridha bi syai'i ridha bima yatawalladu min kayak ketika duit itu tercampur baur penghasilan laki dengan penghasilan bini padahal kalau secara matematikanya penghasilan bini lebih banyak, tapi ketika ridha dicampur berarti hukum bahauan. Ada kalau lagi kita banyak mamaku aja begawi biasanya kata kawa. Ketika sidin mama kita sudah campur dua digabungnya dengan harta nang laki sudah kita hukum bahauan. Nah lain jakanya misalnya nang bini ini harta kula lain nakan, nah itu bisa karena dibidakan ya lah. Memang kan yang mau wajib mengongkosi kan suami. Tapi ketika bini ridha dicampur hartanya dengan harta suami saling tolong menolong berarti hukum bahauan. Kira cukup ya lah. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah majelis kita at-ta'awun artinya berjalan dapat dijalankan sebagaimana ya mudah-mudahan makin ke depan makin bagus. Jadi guru rencana insyaallah karena tiap kita ulahkan undangan yang kayak di LBU itu ya. Jadi bila ada yang meninggal ini khususnya jamaah kita mulai Muara Tapus sampai ke Halat. Target kita menyatukan mulai Masjid At-Taqwa terus ke Halat. Setiap ada meninggal anggota kita itu diumumkan di setiap jamaah. Adapun seandainya dari jamaah luar misalnya yang ada meninggal dunia itu gimana guru padahal anggota kita juga itu insya Allah karena guru akan mencari relawan ya kita yang siap berangkat ya kita tetap syiar dihidupkan artinya makanya guru nanti mengharapkan ada relawan kita tiap jamaah itu minimal 10 orang dari tiap jamaah yang siap berjuang membantu guru menghidupkan syiar. Kenapa guru mengatakan 10 itu supaya mempermudah biar misalnya nang berlima awor nah nambah 5 nang lainnya menggana atau nambah 7 awor bertiga barang mewakili ya lah namun mampas menyambat berlima busia nang ada dan turunnya kan ngalih jadi guru bepalasi besapuluh itu bepalasi nah atau nang ada nang hari ini nang nambah 3 ini turun akan bila ada pun nang jauh belum meninggal nambah 3 selanjutnya jadi ada pelasinya tapi ada pun di daerah kita setapusan akan kita umumkan tiap jamaah mudah-mudahan kita bersatu sabarataan amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu fakina bil adina tawil Allahumma ya muhawwil awal hawilah wa lana illa asanil hal rabbi zidna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah taqabbalallahu minkum inna wa min